Halo kawan YouTube, terima kasih telah klik video ini. Selamat datang di channel Overview, membahas tempat unik dan menarik dari seluruh dunia, serta mengulas isu sosial dan mengenal budaya yang ada di dalamnya. Dalam video kali ini, kita akan mengulas isu sosial yang tengah dihadapi oleh salah satu negara di kawasan Asia Timur, adalah Jepang. Negara yang berjuluk matahari terbit ini tengah mengalami krisis populasi yang cukup serius. Mungkin dalam beberapa aspek seperti ekonomi dan juga pembangunan, Jepang memang jauh lebih maju dari negara kita Indonesia. Pada umumnya, jika sebuah negara masih berkembang, memang akan banyak menghadapi berbagai tantangan. Namun demikian, Jepang sebagai negara maju juga tak luput dari tantangan itu sendiri. Jepang menghadapi salah satu krisis demografi paling kritis di dunia. Bagaimana tidak, penurunan populasi di negara ini terus berlangsung dari tahun ke tahun. Kondisi ini tentunya akan berdampak buruk untuk masa depan Jepang dan keberlangsungan negara itu sendiri. Beberapa negara di dunia mengalami masalah dengan overpopulasi. Namun kondisi sebaliknya, krisis populasi sangat mengkhawatirkan dan juga akan menjadi masalah jangka panjang untuk keberlangsungan negara. Menurut studi demografi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Jepang, populasi Jepang telah menurun dari 127 juta orang pada tahun 2013 menjadi 124 juta orang pada tahun 2023. Tahun lalu, Jepang memiliki kurang dari 800.000 bayi yang lahir. Hal ini mengakibatkan penurunan pesat terhadap pertumbuhan penduduk dan angka ini diperkirakan oleh para ahli akan terus menurun hingga tahun 2030. Dalam kurun waktu beberapa dekade ke depan, jumlah wanita dengan usia subur di Jepang akan diperkirakan akan terus merosot ke titik di mana penurunan populasi tidak dapat dikembalikan. Negara ini memang memiliki tingkat kelahiran rendah. Bahkan, tingkat kelahiran di Jepang adalah salah satu yang terendah di dunia. Dengan tingkat kesuburan 1,3 pada tahun 2021, parameter ini menunjukkan jumlah anak yang akan dimiliki oleh seorang wanita Jepang selama hidupnya. Angkatan kerja otomatis menyusut karena populasi yang semakin menua, mendorong seruan untuk meningkatkan usia pensiun dan mendorong para manula untuk bergabung kembali ke dunia kerja secara paruh waktu. Di sisi lain, tumbuh pesimisme di kalangan anak muda Jepang tentang masa depan. Orang-orang di negara itu cenderung mengkhawatirkan beban mereka di masa yang akan datang yang sebenarnya hal itu belum tentu terjadi. Banyak penduduk Jepang enggan untuk menikah dan membentuk keluarga. Survei melaporkan, banyak anak muda Jepang tidak dapat menemukan waktu untuk menjalin hubungan dan memulai keluarga. Para wanita di Jepang lebih aktif berpartisipasi dalam dunia kerja dan juga memiliki pendidikan tinggi, sehingga mereka lebih mengejar karir secara profesional dibandingkan harus membatasi diri dengan mengurus keluarga. Selain itu, tingginya biaya untuk membesarkan anak di Jepang juga menjadi salah satu faktor, karena dianggap akan menambah beban ekonomi mereka. Belum lagi dengan adanya tantangan ekonomi global, kondisi ini semakin mendorong krisis populasi. Hal yang lebih mengejutkan adalah jumlah rumah kosong di Jepang. Kini sudah mencapai angka 9 juta unit. Kementerian Dalam Negeri Jepang mencatat per Oktober 2023, ada 9 juta rumah yang tak berpenghuni. Tentunya angka ini naik signifikan dibandingkan pada tahun 2018, yang hanya 510.000 unit. Rumah-rumah ini terlantar begitu saja, setelah sang pemiliknya tutup usia. Karena banyak penduduk Jepang tidak memiliki ahli waris ataupun anak sebagai generasi penerus mereka. Sebagian besar rumah-rumah ini berada di kawasan pedesaan. Namun seiring berjalannya waktu, rumah tanpa penghuni juga mulai banyak ditemukan di kota besar, macam Tokyo dan juga Kyoto. Krisis populasi di Jepang memiliki dampak yang luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pertama adalah aspek ekonomi. Menyusutnya jumlah tenaga kerja akibat populasi yang menua, mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kekurangan tenaga kerja berdampak pada industri seperti perawatan kesehatan, konstruksi, dan juga manufaktur. Berkurangnya perputaran belanja konsumen karena populasi yang semakin kecil, mempengaruhi bisnis dan pendapatan pajak negara.
Kemudian, populasi lansia yang cukup besar juga membebani sistem perawatan kesehatan dan layanan panti sosial. Beban personal pada orang-orang usia produktif yang merawat orang tua mereka yang sudah lanjut usia juga meningkat. Sistem jaminan sosial menghadapi tantangan dalam menyediakan dana yang tak sedikit untuk pensiunan dan perawatan lansia. Pergeseran demografis berdampak pada praktik budaya, struktur keluarga, dan tradisi. Menyusutnya komunitas di daerah pedesaan mengancam hilangnya adat istiadat dan juga festival lokal. Kekayaan dan keunikan tradisi bisa saja akan lambat laun lenyap. Selain itu, pusat-pusat kota terus menarik populasi yang lebih muda untuk datang ke sana, sehingga mengarah pada depopulasi pedesaan. Rumah-rumah kosong di daerah pedesaan berkontribusi pada ketidakseimbangan ekonomi mikro di kawasan yang lebih sempit. Jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit mempengaruhi penelitian dan pengembangan dan juga kemajuan teknologi. Dampaknya adalah daya saing global negara Jepang akan menurun jika tidak mempertahankan inovasi. Perdana Menteri Kishida Fumio menekankan bahwa angka kelahiran telah jatuh ke ambang batas yang tidak memungkinkan untuk mempertahankan masyarakat dengan usia produktif. Sang Perdana Menteri menekankan pentingnya pemerintah Jepang untuk segera bertindak untuk mengatasi krisis ini. Rumah-rumah tanpa pemilik selanjutnya diambil alih oleh pemerintah Jepang dan ditawarkan dengan harga yang murah untuk menarik minat penduduk baru. Hal ini dilakukan sebagai bentuk langkah menghadapi merosotnya populasi. Singkatnya, Jepang menghadapi situasi yang cukup kritis. Tindakan mendesak diperlukan untuk mengatasi penurunan angka kelahiran dan memastikan masyarakat yang berkelanjutan. Langkah lain yang dilakukan oleh pemerintah Jepang adalah meluncurkan penanggulangan serius untuk meningkatkan angka kelahiran, memberikan jaminan bantuan keuangan untuk membesarkan anak, dukungan untuk pendidikan prasekolah dan layanan perawatan. Selanjutnya juga menaikkan bonus bayi sekaligus menjadi 500.000 yen atau sekitar 3.800 dolar Amerika untuk menutupi biaya persalinan. Pakai dukungan keuangan untuk kebutuhan pasca melahirkan seperti kereta bayi, popok dan juga susu formula. Meskipun pada faktanya, semua upaya yang dilakukan pemerintah tidak serta-merta langsung bisa memberi dampak signifikan pada pertumbuhan populasi. Budaya Jepang yang masih kaku menerapkan peran pengasuhan berdasarkan gender, membebani perempuan dengan pengasuhan anak dan tanggung jawab rumah tangga. Generasi berikutnya menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kemajuan Jepang. Krisis kependudukan membutuhkan solusi komprehensif untuk mempertahankan tatanan sosial, vitalitas ekonomi, dan warisan budaya Jepang. Dan itulah ulasan seputar Jepang, negara maju di Asia Timur yang mengalami krisis populasi. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita bersama. Terus dukung channel Overview agar berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.